Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اسمعوا واعلموا وافهموا واعملوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الآيات. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Zat Ilahi Rabbi yang Maha Suci. Dengan kekuasaannya di kesempatan siang hari ini kita diberi kesadaran, kemampuan dan kemauan untuk melangkahkan kaki kita di majelis yang mulia ini untuk mentaqarrubkan diri ke Zat Ilahi Rabbi. Kita berharap apa yang kita ungkapkan, apa yang kita lakukan, baik itu kelihatan maupun tidak kelihatan, senantiasa dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang disebut ibadah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, juga kepada umatnya, termasuk kita semua yang berusaha untuk senantiasa Rasulullah dijadikan qudwah hasanah, uswah hasanah, suri toladan yang baik dalam kehidupan kita keseharian. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan ini marilah kita renungkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diungkapkan dalam hadis itu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seseorang itu bertanya, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah ya Rasulullah? Qala na'am. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah. Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku ini hanya bisa melaksanakan sholat yang fardu dibarengi dengan melaksanakan saum Ramadan, dan aku senantiasa menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apakah dengan demikian dan ketika aku melakukan hal itu tidak bisa melakukan hal yang lain lagi, apakah bisa menghantarkan aku ke surga? Rasulullah menjawab, ya. Hadirin rahimakumullah, dengan hadis tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa tidak semua sahabat Rasulullah bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Ya rukunnya, wajibnya, bahkan yang sunatnya dan lain sebagainya. Ada saja
sahabat yang hanya bisa melakukan ibadah yang pokok-pokoknya saja, namun disertai menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Yang kedua, Rasulullah sangat bijak ketika menyimak ada sahabat yang hanya bisa melakukan ibadah yang pokok-pokoknya saja, hanya sholat 5 waktu, saum Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan tidak lagi menambah ibadah selain itu. Walaupun sahabat hanya bisa melakukan ibadah yang sederhana tadi, tidak lantas Rasulullah mencibir, memaki, dan mendiskreditkannya, tapi beliau menghormati orang itu. Bahkan Rasulullah di akhir ungkapannya ketika mendengar sahabat yang hanya bisa melakukan ibadah yang pokok, tapi dalam kesehariannya senantiasa menghalalkan yang halal, artinya tidaklah dia berucap, tidaklah dia melakukan sesuatu kecuali yang baik-baik saja, dan dalam kesehariannya senantiasa meninggalkan hal yang haram, jauh dari dosa berdosa, jauh dari kemaksiatan dan lain sebagainya, walaupun sangat sederhana, kata Rasulullah, bisa masuk surga. Hadirin rahimakumullah, sebaliknya dari yang tadi, tidak sedikit orang yang dapat melakukan ibadah dengan sempurna. Bukan hanya wajib, sunnahnya pun dilakukan, tapi dalam kesehariannya tidak menghalalkan yang halal dan tidak mengharamkan yang haram. Apa menurut pandangan Rasulullah seperti tadi? Maka dalam satu hadis, jika orang seperti itu, maka orang itu disebut muflis, disebut bangkrut, kata Rasulullah. Sehingga dihantarkan salah satu hadis oleh Abu Hurairah, diungkapkan anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu apa sebenarnya yang disebut orang yang sangat bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamalah wala mata. Ya, orang yang bangkrut di antara kita itu adalah orang yang tidak punya harta apapun, baik itu uang maupun harta benda yang lainnya. Faqala, Nabi berungkap, Nabi berkata setelah mendengar hal itu, innal muflisa min ummati, bahwa orang yang bangkrut di antara umatku adalah mayyati yaumal qiyamah, orang yang nanti di hari pembalasan, orang itu datang dengan berbagai pahala ibadahnya, di antaranya bisolatin, dengan pahala solatnya, wasyam, dengan pahala saumnya, wazakah, juga dengan pahala zakatnya, wa ya'ti wa qad satama hada, namun selain itu dia pun datang karena dia senantiasa melakukan apa? Syatama hada, suka menyakiti orang lain. Wa qadhafa hada, pernah mencemarkan orang lain, mencemarkan nama baik orang lain. Wa akala mala hada, pernah memakan harta yang bukan haknya. Wa safaka damma hada, bahkan pernah mencucurkan darah orang lain. Wa daraba hada, bahkan pernah menyiksa orang lain. Fa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Dalam hadis itu terungkap, maka semua kebaikannya diambil untuk menutupi berbagai kesalahannya.
ternyata kesalahannya masih tetap ada. Bahkan kesalahan-kesalahan orang yang senantiasa dia sakiti ditimpahkannya, maka orang itu dimasukkanlah ke neraka. Itulah orang yang bangkrut. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu, maka untuk apa gunanya kesempurnaan ibadah jika dalam kesehariannya tidak menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram? Bagaimana supaya kita selain melakukan ibadah yang sempurna, selain yang pokok, bahkan yang wajib dan sunnah kita lakukan, bagaimana dalam keseharian kita senantiasa berucap dan melakukan yang baik-baik saja. Yang tidak baik kita hindari. Jika kita perhatikan, tidak sedikit yang dilakukan oleh sahabat yang kelihatannya mudah, enteng, tapi bisa menjamin masuk surga. Seperti hanya Bilal Rabah, dia dijamin masuk surga karena dia senantiasa daimul wudu wa daimu syukril wudu, senantiasa melakukan wudu, bahkan setelah wudu melakukan syukrul wudu. Tentunya kita harus memaknai wudu itu apa? Wudu adalah daw itu adalah cahaya, yakni bisa memberikan cahaya. Bahkan wudu itu adalah toharoh. Yang namanya toharoh beda dengan nadzafah. Toharoh adalah bukan hanya saja lahiriah saja yang dibersihkan, tapi batinnya ketika membasuh dan mengusap badan kita. Kita itu adalah tobat kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana supaya dibersihkan apa yang kita raba, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan dengan badan kita. Itulah wudu. Makanya setelah wudu ada doa, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Seakan-akan kita sudah tobat. Memang sudah tobat. Sehingga memohon supaya menjadi orang yang tobat dan menjadi orang yang bersih. Bahkan ada dalam hadis Rasulullah SAW diungkapkan, man asbaha minkum sha'iman, qala Abu Bakar ana. Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa yang hari ini sedang melakukan puasa? Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Qala Rasulullah bertanya lagi, man tabi'a minkumul yauma janazah, siapa yang hari ini sudah menghantarkan jenazah? Qala Abu Bakar, ana, saya wahai Rasulullah. Qala Rasulullah bertanya lagi, man at'ama minkumul yauma miskinan, siapa yang hari ini sudah memberikan makan kepada miskin, seorang miskin? Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar mengacungkan tangan, saya wahai Rasulullah. Bahkan Rasulullah bertanya lagi, man ada minkum al-yauma maridon, siapa yang hari ini sudah menengok orang yang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar menjawab lagi, saya wahai Rasulullah. Rasulullah mengungkapkan, majtama'na fi amri illa dakhala jannah, tidaklah perbuatan-perbuatan tadi dilakukan oleh seseorang kecuali orang itu ahli surga. Untuk itu, hadirin rahimakumullah, kita sebagai manusia tentunya mempunyai potensi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Setiap orang punya andalan masing-masing untuk masuk ke surga. Saya dengan hadirin mungkin beda andalannya. Barangkali ada di antara kita andalannya adalah birrul walidain, senantiasa hormat, patuh, dan senantiasa dia betul-betul baik kepada kedua orang tua sebagai andalannya. Barangkali mungkin sebagai siswa atau mahasiswa sebagai andalannya yaitu dengan betul-betul tekun menuntut ilmu, dan kita pun senantiasa menggali ilmu. Mungkin itu sebagai andalan kita. Mungkin dengan marbot mengurus masjid itu andalan untuk masuk surga.
Yang penting kita masing-masing harus memiliki andalan. Apa andalan kita untuk membawa tiket dan menuju surganya? Untuk itu maka firman Allah diungkapkan dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Kalian harus cepat menuju ampunan Allah juga surganya. Wa'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang yang takwa. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan uraian singkat di khutbah pertama tadi, mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita dapati untuk tetap kita berharap menuju surga yang maha kuasa. Di antaranya, bagaimana supaya kita senantiasa berusaha untuk melakukan yang terbaik. Selain ibadah pokok, ibadah yang lain dilakukan, tapi bagaimana supaya ibadah itu disertai dengan mengucapkan, melakukan hal yang baik. Hal yang jelek, yang berbau dosa, berbau maksiat, senantiasa kita hindari. Insya Allah itu bisa menjadi tiket masuk surga. Banyak contoh-contoh dari para sahabat, walaupun kelihatannya enteng, tapi itu bisa menjamin masuk surga. Dan kita semua mempunyai potensi dan mempunyai andalan masing-masing. Apa andalan kita sebagai tiket untuk menuju surga? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qudiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.